Ya, halo, selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya di sini sedang isolasi. Ya, saya sedang isolasi karena saya terkonfirmasi untuk menjadi positif dari penyakit COVID. Ya, saya akan mau berbagi sedikit tentang isolasi itu apa, karantina itu apa, dan bagaimana cara kita untuk biar kita bisa melakukan isolasi dengan baik dan benar. Ya. Sebelumnya saya sampaikan, kita harus membedakan antara isolasi dengan karantina. Karantina itu adalah memisahkan orang yang dicurigai, ya, dicurigai sudah terpapar, sudah tertular, tetapi belum terbukti secara laboratorium untuk menjadi seorang yang memang terinfeksi COVID. Contohnya adalah orang-orang yang kontak erat dengan orang yang sudah positif, itu harus karantina. Karantina itu memisahkan orang tersebut dari lingkungan sekitarnya agar tidak terjadi penularan lebih lanjut. Kemudian isolasi itu adalah memisahkan orang yang sudah terbukti secara laboratorium bahwa dia terinfeksi COVID. Memisahkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang sehat, ya, orang-orang yang dekat dengan dia, ya, supaya tidak terjadi penularan lebih lanjut. Penularannya bisa dibatasi di situ. Nah, itu intinya daripada isolasi dan karantina. Maka saya akan menjelaskan di sini lebih lanjut tentang isolasi dan karantina yang baik itu bagaimana. Ya, isolasi karantina bisa dilakukan baik itu secara mandiri, ya, di rumah sendiri, ataupun isolasi karantina di shelter terpusat, ya, baik itu terpusat dimiliki oleh daerah atau terpusat kita melakukan di shelter yang berbayar. Ya, sekarang ini banyak yang berbayar juga, yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu, baik ada yang perusahaan, ada yang perguruan tinggi, ada yang hotel, ya, ada yang penginapan, ya, yaitu berbayar dalam biaya yang terjangkau. Nah, saya nggak akan membahas tentang berbayar atau tidak. Yang penting adalah akan saya sampaikan isolasi dan karantina yang baik itu bagaimana. Ya, isolasi karantina yang baik, ya, yang harus kita perhatikan adalah lokasinya, ya. Lokasinya, tempatnya untuk isolasi. Lokasi tempat isolasi yang baik adalah terpisah dari yang lain. Kalau kita melakukan isolasi di rumah, kita harus benar-benar terpisah, ya. Terpisah dari keluarga kita, dari anggota keluarga kita yang belum terpapar, yang belum terinfeksi. Terpisah tempat tidurnya, terpisah makannya, terpisah alat-alat makannya, dan juga harus yang penting lagi adalah terpisah dari kamar mandi. Tempat mandinya harus benar-benar terpisah. Nah, syarat-syarat ini, lokasi ini penting karena ini akan mencegah terjadinya penularan lebih lanjut. Kalau saudara-saudara, teman-teman sekalian melakukan isolasi di rumah, ternyata di rumah itu kita tidak mempunyai kamar yang terpisah dari anggota keluarga yang lain, tidak mempunyai kamar mandi yang terpisah dari keluarga yang lain, ya sebaiknya jangan di rumah isolasinya. Nah, kita mencari isolasi shelter di luar rumah. Sekarang banyak yang shelter-shelter yang ada di desa, di kelurahan, ataupun shelter yang disediakan oleh kabupaten kota masing-masing itu. Nah, itu yang bisa dikelola oleh pemerintah sehingga disediakan untuk warga tanpa berbayar. Nah, ini penting sekali kalau orang yang sudah terinfeksi, sudah terbukti terinfeksi, untuk segera memisahkan diri dari yang lain. Saya di sini, saya sekarang ini saya berada di salah satu shelter di kabupaten, ya, yang dikelola oleh kabupaten. Kenapa saya harus memisahkan? Karena saya di rumah saya tidak memenuhi syarat untuk bisa melakukan karantina atau isolasi mandiri. Tempat rumah saya itu masih terhubung antara
ruangan satu dengan ruangan yang lain, sehingga tidak memungkinkan untuk mencegah terjadinya interaksi atau hubungan antar manusia di dalam rumah itu. Sehingga waktu saya dinyatakan untuk terkonfirmasi, pada saat itu, hari itu juga saya segera mencari shelter yang ada di kabupaten untuk bisa memisahkan diri dari keluarga saya. Tapi ternyata juga sangat sulit dengan kondisi kasus yang cukup banyak sekarang. Untuk shelter-shelter di kabupaten cukup sulit, ya. Nah, selain lokasi lokasi tadi, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan kalau kita melakukan isolasi mandiri di rumah adalah kita harus selalu prokes, protokol kesehatan. Kita harus selalu memakai masker dimanapun, kapanpun, ya. Di dalam rumah kita harus selalu maskeran. Masker, jaga jarak. Tidak hanya kita yang terkonfirmasi, tetapi anggota keluarga lain yang belum terkonfirmasi itu harus prokes, protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, ya. Kemudian yang lainnya adalah kalau kita melakukan isolasi mandiri di rumah, ya, kita harus selalu memantau diri kita sendiri, memantau kesehatan perkembangan kita sendiri, dan melaporkan kepada puskesmas tempat atau petugas puskesmas di wilayah tersebut, seperti anjuran arahan dari petugas puskesmas tersebut, ya. Perkembangan tiap hari, apakah ada keluhan bertambah atau keluhan yang berkurang, atau mungkin ada sesak napas dan sebagainya, itu harus kita pantau sendiri dan kita laporkan secara rutin kepada petugas lapangan atau petugas puskesmas tempat. Petugas lapangan tidak mesti harus petugas puskesmas, bisa satgas, ya, anggota satgas desa, satgas kelurahan, satgas RT, ya, agar kita bisa terpantau, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang. Ya. Apapun kondisi kita, apapun rasa kita, keluhan kita, itu biasanya akan mempengaruhi dari nafsu makan kita. Jangan sekali-sekali menuruti nafsu makan yang berkurang. Ya. Kita harus selalu melakukan asupan gizi yang cukup selama kita melakukan isolasi. Kita harus selalu makan sesuai dengan porsi kita 3 kali sehari. Kemudian kita harus mengkonsumsi air secukupnya, ya, minimal 2 liter dalam 24 jam, ya, minimal, ya, bisa lebih, ya. Kemudian kalau ada, kita konsumsi buah, ya, setiap saat. Kemudian yang lainnya adalah kita harus patuh, ya. Patuh disiplin untuk mengkonsumsi obat yang sudah diberikan oleh petugas kesehatan atau tenaga kesehatan, ya. Obat yang ada diminum sesuai dengan anjuran, dosisnya kita perhatikan, kita minum dengan waktu yang tepat, ya. Kalau kita mau mengkonsumsi obat-obatan lain, herbal dan sebagainya, mau silahkan. Itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan keyakinan kita, sugesti kita bahwa kita bisa lebih baik dengan mengkonsumsi tambahan dari obat-obat lain di luar obat medis, ya. Silakan, bisa mengkonsumsi madu, bisa mengkonsumsi herbal yang lain, silakan. Selama obat dari dokter, obat dari tenaga kesehatan, puskesmas, jangan pernah ditinggalkan, tetap harus diminum, ya. Itu sebagai pendamping saja untuk herbal dan sebagainya. Nah, kemudian yang lainnya adalah kita selama isolasi mandiri ini tetap harus melakukan aktivitas fisik secara teratur dan terukur. Olahraga, ya, olahraga. Cari waktu pagi ataupun sore hari untuk melakukan olahraga ringan, baik itu di dalam rumah ataupun di luar kalau memungkinkan. Di luar rumah kalau memungkinkan, karena kita mungkin mempunyai halaman yang cukup luas yang bisa menjaga jarak dengan tetangga kanan kiri depan belakang. Nah,
kita bisa melakukan itu. Atau mungkin kita mempunyai suatu space, suatu tempat di lantai atas dari rumah kita. Nah, kita melakukan kegiatan di situ, ya, sehingga jauh dari orang lain. Kita tetap harus menjaga jarak. Kondisi fisik kita harus tetap dijaga. Olahraga tetap harus kita lakukan secara teratur dan terukur agar kita tetap fit, kita tetap sehat, tetap kita bisa menjaga kondisi kita lebih baik, ya. Tapi terukur, ya, terukur sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita masih demam, masih sesek, ya jangan dipaksakan. Tapi kalau kita sudah lebih baik, ya kita lakukan kegiatan olahraga itu secara terukur dan teratur. Dan juga kegiatan yang lain adalah berjemur, ya, jemur sinar matahari, ya. Jemur sinar matahari ini akan membantu untuk proses penyembuhan, membantu tubuh sinar matahari agar tubuh bisa menyerap vitamin D lebih baik. Kemudian sinar matahari bisa menghangatkan tubuh kita dengan baik, ya. Keluhan-keluhan seperti hidung tersumbat, mampet, bersin-bersin, batuk dan sebagainya, kondisi tubuh yang tidak fit, agak demam, agak kedinginan, itu dengan sinar matahari setiap pagi jam 8, antara jam 8 dan 10 kita berjemur setengah jam sampai 1 jam, itu akan membantu menghangatkan badan, membantu untuk pernapasan kita lebih lega. Nah, itulah tips yang bisa saya sampaikan untuk yang diisolasi di rumah atau di mandiri di rumah. Nah, bagaimana dengan yang di shelter? Di shelter, ya, selain hal-hal yang tadi itu, ya, yang ada di rumah, yang kita harus jaga di shelter, karena di shelter itu kita tidak sendiri, ya. Ada yang satu ruangan itu berdua, ada yang satu ruangan luas itu beberapa orang. Nah, kita yang harus kita harus perhatikan adalah tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker. Saya di sini di shelter, saya tetap memakai masker meskipun di ruangan ini saya tidak sendiri. Saya tetap memakai masker agar tetap menjaga antara saya dengan pasangan yang ada di rumah atau di shelter, ya, di shelter ini, ya, teman-teman yang ada di shelter ini tetap menjaga tidak saling menularkan, ya, itu. Jadi shelter selain di perhatian untuk sama dengan aturan yang ada di rumah, di shelter yang perlu diperhatikan adalah prokes. Kemudian yang lainnya adalah kita harus menjaga kebersihan, ya, kebersihan lingkungan kita, kamar kita, ruangan kita, baik di rumah maupun di shelter sama. Lingkungan kamar harus selalu tetap bersih, disapu, dipel, kemudian dilakukan disinfektan sendiri secara teratur minimal 1 kali dalam 1 hari. Kita pel, kita lakukan disinfektan memakai cairan-cairan disinfektan. Ya, di sini di shelter saya juga ada beberapa yang saya siapkan, ya, ada minuman, ya, ada buah, ya, itu ada obat. Nah, obat ini sudah disiapkan oleh petugas yang ada di shelter. Nah, ini harus kita minum, ya, kita minum secara disiplin sesuai dengan aturan. Kemudian saya juga mengkonsumsi tambahan herbal, ya. Ini ada herbal, ini ada semacam cairan, ya. Ini minuman sirup yang terbuat dari pace, ya. Ini ada noni, ya. Kemudian ini ada madu, ya. Ada madu dan juga ada susu, ya. Susu kita apapun yang ada di kita konsumsi dengan sebaik-baiknya. Kondisi kita harus tetap terjaga dengan asupan gizi yang seimbang. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap menjaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir meskipun kita dalam kondisi terinfeksi atau terkonfirmasi. Isolasi karantina yang baik dan benar itu akan mempercepat untuk kesembuhan kita dan juga membantu orang lain untuk tidak tertular dari COVID. Semangat, salam sehat, tetap lindungi, tetap semangat, tetap bahagia.
Sampai jumpa.